Oke, halo semuanya. Di sini saya ingin coba menjelaskan terkait demo aplikasi PBF atau Pedagang Besar Farmasi. Di sini adalah aplikasi berbasis web, dia menggunakan PHP dan MySQL. Jadi teman-teman bisa pakai di satu PC dan semua user di dalam kantor bisa langsung akses sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun di aplikasi PBF ini, saya membagi beberapa user. Yang pertama adalah komisaris, dia ini bisa membuka semuanya, sampai terkait reporting penjualan. Pokoknya semua menu bisa diakses. Untuk admin, dia bisa menambahkan pelanggan, stok off-name, dan lain-lain. Itu admin. Apoteker, dia bisa pesan obat, penerimaan obat. Nah, kalau untuk fakturis, dia lebih ke stok off-name dan penjualan, membuat faktur. Oke, di sini saya ingin mencontohkan dengan satu user saja, karena sudah bisa akses semua menunya ya. Oke, mari kita coba login lebih dahulu di user komisaris. Untuk menggunakan aplikasi ini, yang pasti kita harus mengisi semua data master terlebih dahulu. Kalau ingin menjual produk, data master di menu produk harus sudah ada. Kalau mau jual lagi harus ada nama pelanggan. Kita bisa menambahkan nama pelanggannya di sini, teman-teman. Kebutuhannya dan nama, alamatnya, kita mau kasih diskon otomatisnya berapa, terus jatuh temponya, teman-teman. Jadi misal membuat faktur, faktur tersebut tidak langsung dilunasi atau statusnya hutang, kita bisa lock jatuh temponya itu 7 hari. Jadi setelah lewat 7 hari, dia nggak bisa lagi membeli barang di PBF kita sampai dia melunasi fakturnya. Setelah itu ada fitur lock SIPA atau masa berlaku, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau menjual di apotik dan SIPA-nya sudah mati, maka ada peringatan tuh. Teman-teman nggak bisa memilih customer yang sudah di lock SIPA-nya, yang sudah expired SIPA-nya. Setelah itu ada data master yang perlu disiapkan, yaitu seperti data salesnya, terus data suppliernya. Ini supplier ini lebih ke data obatnya. Nah, ketika produk sudah ditambahkan, sudah punya produk, maka harus ada proses stock of name. Stock of name ini memastikan bahwa obat itu sudah bisa dijual. Ini contohnya, teman-teman. Di data stock of name ini kita bisa lengkap dengan nama obatnya, total obatnya ada berapa, dan ini total obat dengan nama tes itu totalnya 17, dengan masing-masing pembagiannya adalah sebagai berikut. Ini nomor batch yang ini ada sekitar 10, sisa 8, nomor batch 1 ada sisa 2, nomor batch yang ini ada sisa 6, dan nomor batch ini ada sisa 1. Jadi totalnya adalah 17. Nah, kalau sudah ada stoknya, maka dia bisa buat faktur, teman-teman. Nah, untuk membuat fakturnya, dia masuk ke menu penjualan, lalu pilih tambah. Nah, di sini kita bisa memilih apotik yang mau kita pilih sebagai pelanggannya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini contohnya kalau masa SIPA-nya sudah expired, maka akan ada peringatan seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kalau dia sudah melewati jatuh tempo, maka di pencarian ini tidak bisa kita memilih customer itu, teman-teman. Seandainya customer dengan nama tes ini sudah melewati jatuh tempo dari pembelian sebelumnya, maka dia nggak bisa buat faktur. Oke, ini kita contohkan dia akan membuat faktur ya. Diskonnya kita kasih 10%, atau bisa juga kita kasih nilai 2000. Ini 0, tapi diskonnya menggunakan total rupiahnya aja. Ini kita pilih nama salesnya, ini nama barangnya, teman-teman. Oke, jumlahnya berapa, statusnya belum lunas misal 2. Oke. Nah, saat
ingin memilih barang dengan nama tes ini, maka yang akan dipilih duluan adalah yang ED-nya terdekat, teman-teman. Nah, ini kan kalau kita lihat ada ED yang 2025, 2030. Nah, maka yang akan dipilihkan pertama adalah ED yang paling terdekat untuk menghindari obat-obat yang akan expire, teman-teman. Setelah dipilih, sisa stoknya ada 6, yang akan kita jual ada 2, berarti masih bisa, teman-teman. Kita buat ini total ininya, maka akan dicetak seperti faktur seperti ini, teman-teman. Ini contoh fakturnya. Jadi ini bisa langsung kita print, teman-teman. Jadi ada nama barangnya, ada jumlahnya berapa, ada kemasannya apa, dan nomor batch serta expirednya kapan. Lalu harga dan total diberikan diskon. Nah, ini dia nih. Nah, ini mengenai alamat PBF-nya, alamat PBF, nomor NPWP, nomor izin, dan nomor faktur segala macam. Ini bisa kita save atau kita print langsung. Nah, oke. Nah, ini obat yang baru kita jual tadi bisa kita print ulang, teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, kelebihannya apa lagi, teman-teman? Di laporan penjualan ini bisa sangat detail banget, teman-teman. Kalau di sini kita bisa dapat detail penjualan dalam waktu range kapan aja, teman-teman. Misal 1 hari, 2 hari, 1 bulan, seminggu, atau berapapun waktu yang kalian pengen tampilkan. Nah, ini bisa kelihatan nih, teman-teman. Ada statusnya yang masih kuning, ada statusnya yang udah nggak kuning. Itu nanti sebagai indikator bahwa ini penjualannya belum lunas, teman-teman. Nah, ini dia nih. Status penjualannya, report penjualannya sangat lengkap. Jadi dari tanggal kapan transaksinya, nomor fakturnya kapan, siapa ininya, lalu sampai ke total belanjanya apa. Nah, ini kan karena masih dia kuning, jadi total bayarnya masih nol. Statusnya masih berhutang, teman-teman. Nah, ini dia kita bisa langsung lihat marginnya juga nih. Dari status total penjualannya ini, harga modalnya di satu obat ini adalah 95, harga jualnya segini. Jadi marginnya bisa langsung per obat, teman-teman. Jadi per obat detailnya langsung ada marginnya. Nah, di sini total ininya langsung bisa kita lihat, teman-teman. Nah, ini total dari penjualan itu, teman-teman. Total marginnya di range bulan yang kita mau tadi, teman-teman. Nah, itu ada laporan terkait arus stok. Nah, arus stok ini berguna banget buat apoteker yang ingin report ke BPOM, ke Dinkes. Dia bisa langsung lihat jumlah keluar masuk. Misal keluarnya sebagai penjualan, eh, atau stok name, itu semuanya kerekod di sini, teman-teman. Nah, ini penerimaan. eh, jadi semua, misal stok name segala macam semuanya kerekod di sini. Dari stok awal berapa, stok masuk berapa, keluar sampai ke sisanya berapa. Setelah itu ada terkait laba rugi. Laba rugi ini juga penting, teman-teman, untuk si owner bisa tahu laba dalam rank waktu tertentu. Ini laba total pendapatan ini adalah total pendapatan yang sudah dibayar, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau statusnya masih berhutang, dia nggak bisa masuk di sini. Jadi kalau dia udah statusnya sudah terbayar, maka dia akan bisa masuk sebagai total pendapatan. Setelah itu ada fitur apalagi ya, laporan penjualan, laporan pemesanan, statistik obat. Kita bisa melihat obat yang paling laku kapan, apa aja. Udah tuh kita bisa melihat arus kas kita. Tuh arus kas tuh kapan masuk, segala keluarnya segala macam kita bisa lihat detail. Terus kalau untuk apoteker sangat gampang ya, teman-teman. Ngebantu sekali untuk melakukan pemesanan obat.
Misalnya pengen buat SP baru. SP-nya ini bisa digolongkan nih, mau obat prekursor, obat tertentu, atau obat yang umum, generik, umum gitu. Misal obat-obat yang tidak perlu SP prekursor atau obat-obat tertentu ini teman-teman. Ini sudah bisa dibuat di apotekernya. Jadi apoteker tinggal buat SP dan ini salah satu sampelnya teman-teman. Nah ini dia nih. Jadi ini kop nama PBF-nya langsung kecetak. Dia pesan ke ini perusahaannya, lalu dia detail nama obat yang akan dipesan berapa, kemasannya apa, dan tanggal berapa. Setelah itu ada fitur retur. Ada fitur retur penerimaan ketika kita sudah menerima dari tempat kita membeli, PBF membeli, kita bisa retur. Atau customer kita pengen retur obat juga kita bisa fasilitasi di sini. Yaitu ada inkaso. Inkaso ini untuk andai kata penjualan kita salah satu customer kita pengen nyicil nih hutangnya nih. Ini bisa juga ngebantu banget teman-teman. Nah, ini kan bisa kita lihat nih. Faktur nomor sekian langsung kedetek nih teman-teman. Hutangnya adalah nomor sekian. Dia mau bayar berapa nih teman-teman? Mau bayar 100.000 dulu nih misal. Maka nanti akan dikurangi nih. Jadi total di fakturnya nanti akan nilai 600-an ribu lagi gitu. Sampai dia dilunasi baru nanti bisa dibuka faktur lagi gitu. Atau bisa langsung merubah status piutang di sini teman-teman di menu piutang. Jadi teman-teman bisa langsung membuka status utangnya itu selain di inkaso tadi, misal di sini ketik ini totalnya sekian kita simpan. Maka status hutang di apotek orange ini langsung berhasil teman-teman. Nah ini dia nih. Apotek orange totalnya sekian, belum terbayarnya. Nggak ada lagi dong, karena statusnya sudah lunas. Lanjut, fiturnya apalagi? Fitur yang paling tidak kalah penting juga adalah terkait inkaso penerimaan udah TTD terima gudang, misal gudang pengen membawa faktur bisa juga tercatat di sini teman-teman. Misal tanda terima gudang, driver membawa obat gitu kan. Kita bisa nge-record juga jumlah faktur yang dia bawa berapa gitu. Terus terkait apa lagi ya? Laporan penjualannya juga tadi bisa per sales teman-teman. Jadi misal teman-teman di PBF-nya pengen ngasih bonus nih ke salesnya berdasarkan status total penjualan dia dalam 1 bulan. Ini kita bisa lihat teman-teman, misal pengen kita lihat di November sampai November akhir misalnya dengan namanya siapa nih? Namanya Putra misal. Tampilkan nih, maka si Putra itu dia berhasil jual dalam 1 bulan itu 3 juta. Achieve nggak nih dengan target dia? Kalau target terpenuhi, otomatis kita bisa kasih bonus dan lain-lain. Kita bisa melihatnya dari sini. Dan ini bisa dicetak by PDF dan juga bisa diekspor dengan Excel teman-teman. Nah, ini filenya, file hasil ekspornya seperti ini nanti. Nah, ini dia nih hasil ekspor Excelnya. Jadi teman-teman sangat gampang sekali untuk melihat pendapatan, laporan penjualan, laba, rugi. Ini ada sisa stok juga. Misal sales di lapangan pengen tahu sisa stok ini apa. Kita langsung bisa ekspor Excel. Kita langsung dapat datanya juga. Oh, ini bisa dibawa nih teman-teman. Aleron, sisa stoknya berapa gitu. Harga modalnya berapa. Ini teman-teman. Jadi ini jadi kayak total
total apa ya? Total total barang yang ada di ini di PBF kita gitu. Total modal barang kita yang ada di PBF bisa kelihatan nih. Jadi misal semua total ini dari harga modalnya berapa nih? Nah, inilah totalnya. Misal ada obat kita jumlahnya 1 juta, tablet misal dengan harga modal 1.000, maka 1 juta kali 1.000, nah tercatat semua di sini teman-teman. Obatnya apa, keluarnya berapa, sisanya berapa, harga modalnya berapa, maka dikali harga modal nih. Harga modal dikali sisa, maka dapatlah jumlah total ininya. Apa ya, aset lah, aset kita gitu. Terus apa lagi ya? Account. Ini kita bisa nambahin apa namanya apotekernya, terus ini data master kita bisa nambahin mau masternya berapa orang, terus apa lagi ya, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Kalau memang teman-teman masih ada yang pengen ditanyakan bisa langsung kontak saya, eh, WA dan kontak nanti ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga tertarik. Kalau untuk butuh detail demonya bisa langsung kontak aja. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.